Halo sobat semua, selamat datang di channel Riwayat Dwi Pantara. Channel informasi tentang sejarah Indonesia dan Asia Tenggara. Kerajaan Mataram Islam merupakan salah satu kerajaan berpengaruh di Nusantara. Pada masa dahulu, khususnya di Pulau Jawa. Rajanya yang pertama, Senapati, telah berhasil menggulingkan Sultan Hadiwijaya dari Pajang. Kejatuhan Pajang itu ternyata akibat skandal asmara yang melibatkan putri sang raja. Bagaimana kisah selengkapnya? Saksikan video kali ini hingga tuntas. Setelah kematian Sultan Trenggana pada tahun 1546 Masehi, timbul kekacauan di Kesultanan Demak untuk memperebutkan tahta penggantinya. Menantu Sultan Trenggana yang menjadi penguasa Pajang, yaitu Hadiwijaya, berhadapan dengan penguasa Jipang sekaligus keponakan Sultan, yaitu Arya Panangsang. Pada tahun 1558, dalam suatu pertempuran di Blora, Arya Panangsang dapat dikalahkan oleh bala tentara Pajang. Kemenangan itu diperoleh oleh akal cerdik dari sekelompok prajuritnya yang dipimpin Ki Ageng Pamanahan dan Ki Ageng Panjawi. Sebagai hadiah atas jasanya itu, Hadiwijaya menetapkan Ki Ageng Panjawi menjadi penguasa daerah di Pati dan Ki Ageng Pamanahan menjadi penguasa di Mataram. Sedangkan anak Ki Ageng Pamanahan yang bernama Sutawijaya menjadi anak angkat Raja Hadiwijaya dan bersahabat karib dengan sang putra mahkota, Pangeran Benawa. Rupanya dari berbagai sumber naskah, baru pada tahun 1577 Ki Ageng Pamanahan mulai menempati daerahnya di Kota Gede, Mataram. Sebagai penguasa daerah Mataram, ia mendapat gelar Ki Gede Mataram. Pada sekitar tahun 1583 atau 1584, Ki Gede Mataram wafat dan segera digantikan oleh putranya yang bernama Sutawijaya. Dalam pelantikannya di Istana Pajang oleh Sultan Hadiwijaya, ia mendapat gelar Senapati ing Alaga. Sejak Senapati menjadi penguasa di Mataram, ia mulai menunjukkan gelagatnya untuk melepaskan diri dari kekuasaan Pajang. Setiap musim kemarau, ia mengerjakan pembangunan tembok di sekeliling istananya. Para penguasa daerah Kedu dan Bagelen juga dipengaruhi untuk tidak menyerahkan upeti ke Istana Pajang. Bahkan, ia mengabaikan kewajibannya terhadap Raja Pajang. Selama 3 tahun ia tidak mau menghadap Raja di keraton untuk memberikan penghormatan tahunan. Untuk itu Raja Pajang mengirimkan 2 kali utusan untuk memperingatkan Senapati, dan yang terakhir timbul keributan saat adu tanding antara putra Senapati dan prajurit Tuban. Sementara itu, di ibu kota Pajang, tinggallah beberapa kerabat dari Ki Ageng Pamanahan, yaitu Tumenggung Mayang dan Arya Dadap Tulis. Mereka berdua adalah menantu Ki Ageng Pamanahan. Letak Mayang tidak jauh di sebelah barat kota dari Keraton Pajang. Tumenggung Mayang mempunyai putra tunggal bernama Raden Pabelan yang sangat tampan rupanya. Akan tetapi tabiatnya tidak terpuji, suka mengganggu dan merayu wanita, bahkan kepada istri orang. Sang ayah menyuruhnya segera menikah, tetapi ia tidak pernah mau. Karena sangat jengkel dan putus asa, ayahnya memutuskan hendak menjebaknya. Ia menyarankan Raden Pabelan agar tidak bermain asmara dengan gadis sembarang orang, tetapi sekalian saja supaya mencuri hati putri Sultan Hadiwijaya, yaitu Ratu Sekar Kedaton. Kalau beruntung bisa menjadikannya istri, tentulah namanya akan terkenal. Karena putri cantik ini dijaga dengan sangat ketat di dalam keraton, atas nasihat ayahnya, Raden Pabelan hendaknya membawa bunga cempaka. Wanita yang mendapat bunga itu niscaya akan luluh hatinya dan kasmaran. Seorang abdi putri sering disuruh ke pasar untuk membeli bunga. Saat itulah Raden Pabelan disuruh mencegatnya dan menitipkan bunga itu kepada putri Sekar Kedaton. Setelah menerima bunga cempaka dari ayahnya, Raden Pabelan menempatkan bunga itu di sebuah contong dengan disertai sepucuk surat. Selanjutnya, Raden Pabelan menunggu di jalan dekat pintu gerbang alun-alun. Tak lama kemudian seorang abdi putri Sekar Kedaton bernama Soka lewat untuk membeli bunga di pasar. Sang abdi itu dihentikan dan diberikan bunga agar diserahkan kepada Ratu Kedaton. Soka pun gembira, dengan begitu ia tidak perlu lagi membeli bunga di pasar.
Soka pulang dengan rasa kagum dengan ketampanan Raden Pabelan. Di keputren, bunga itu diserahkan pada sang putri. Ketika contong dibuka, dilihatnya sekuntum bunga cempaka dengan secarik surat yang isinya. Dari Raden Pabelan berniat mengabdi kepada Kanjeng Ratu di dunia hingga akhirat. Pernyataan cinta ini ternyata bersambut pula. Raden Pabelan diundang ke dalam keraton malam harinya. Soka disuruh menyampaikan kepada Raden Pabelan, Raden ditunggu oleh sang putri malam ini, beliau akan mempersiapkan makanan dan pakaian. Agar dapat masuk ke dalam keraton tanpa diketahui penjaga, Raden Pabelan meminta bantuan ayahnya. Pada malam hari sang ayah menyertainya sampai di luar pagar tembok keraton. Tumenggung Mayang segera mengucapkan mantra sambil mengusap pagar tembok. Pagar itu dalam sekejap merendah. Raden Pabelan segera melompati pagar itu dan masuk ke halaman istana. Kemudian tembok itu pun meninggi seperti semula. Pelayan sang putri sangat banyak hingga 40 orang, belum lagi petugas ronda. Tetapi tidak ada yang tahu kedatangan Raden Pabelan malam itu. Raden Pabelan duduk di kebun belakang keputren, tempat Putri Sekar Kedaton sudah lama menunggu. Setelah larut malam, sang putri ditemani Soka keluar menuju kebun belakang menemui Pabelan. Keduanya sangat gembira, ibarat menemukan emas sekaranjang, lalu saling mengucap janji setia. Keesokan harinya, Raden Pabelan bermaksud pulang, tetapi tidak berhasil menurunkan tembok itu. Rupanya sang ayah sengaja memberikan mantra yang salah, agar anaknya tak bisa keluar. Raden Pabelan lalu memutuskan untuk menggunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya, dan bercumbu rayu dengan putri itu selama 7 hari 7 malam. Pada hari ke-8, para abdi merasa curiga karena sang putri jarang keluar kamar. Mereka lalu mengintip dan menguping kamar tidur Putri Kedaton. Betapa terkejutnya, ternyata sang putri bersama Raden Pabelan di tempat tidur. Para abdinya segera melaporkan kepada Sri Baginda bahwa ada pencuri yang memasuki kamar putrinya. Sultan sangat murka dan memerintahkan 2 panglima tamtama Wirakerti dan Suratanu bersama 23 orang prajurit untuk menangkap Raden Pabelan. Wirakerti tidak berani mendekat karena mereka telah bertekad untuk mati bersama. Wirakerti berusaha membujuk Raden Pabelan untuk keluar dan akan memohon kepada Sultan agar dinikahkan secara resmi dengan sang putri. Akhirnya setelah beberapa lama, Raden Pabelan percaya dan keluar ke pelataran keputren. Tetapi segera prajurit beramai-ramai menikamnya hingga tewas. Jasadnya dilemparkan ke Sungai Lawian. Amarah Sultan juga menjalar kepada ayah pemuda yang bersalah itu. Tumenggung Mayang diasingkan ke Semarang dengan dikawal oleh 80 mantri Pajang beserta 1.000 prajurit. Tetapi istri Tumenggung Mayang yang masih tinggal di Pajang cepat-cepat mengirimkan seorang pesuruh kepada kakaknya di Mataram untuk mengabarkan peristiwa itu. Senapati mendengar berita itu sangat marah dan berseru kepada mantri-mantri Pamajegan. Saudara-saudaraku para menteri pajak, aku minta bantuan kalian. Iparku hari ini dibuang ke Semarang. Coba rebutlah sampai berhasil dimanapun juga. Ambil jalan lewat Kedu saja. Cepat-cepat mereka naik kuda dan karena berlari kencang dapat menyusul iring-iringan Pajang di Jatijajar dekat Ungaran. Dengan semangat meluap-luap mereka mengamuk dengan tombak dari atas kudanya. Orang-orang Pajang banyak yang terluka dan terbunuh, yang lain lari pulang kembali ke Pajang. Ki Tumenggung Mayang dibebaskan dan dibawa ke Mataram, berikut kepala para mantri Pajang yang tewas, untuk diperlihatkan kepada Senapati. Ketika mereka yang melarikan diri menghadap ke Istana Pajang, Sultan menyadari bahwa Senapati benar-benar memberontak karena ia sudah memulai perlawanan. Tindakan Senapati itu telah memaksa Raja Pajang yang sudah tua itu menggunakan kekerasan senjata terhadap Mataram. Sultan mengerahkan sebanyak 10.000 pasukan di bawah Adipati Demak dan Adipati Tuban, bahkan Adipati Banten. Sultan dan putranya, Pangeran Benawa, juga turut serta dalam perjalanan ke Mataram. Mereka berhenti di Prambanan dan memperkuat pertahanan dengan meriam. Sementara pasukan Mataram hanya berkekuatan 1.000 orang dengan dipimpin Tumenggung Mayang. Pasukan Mataram pura-pura melarikan diri dan pasukan Pajang mengejarnya. Tetapi tiba-tiba pasukan Pajang diserang pasukan Mataram dari 2 arah dan membuat pasukan Pajang kacau balau. Tak lama kemudian Gunung Merapi meletus yang mengakibatkan pasukan Pajang tercerai-berai.
Sultan Pajang juga memutuskan untuk melarikan diri. Dalam perjalanannya ke Pajang, ia bermalam di Tembayat. Ia merasa bahwa kerajaannya telah berakhir dan akan diganti oleh dinasti Mataram yang akan memerintah seluruh Jawa. Setelah tiba di keraton, Raja Pajang tidak lama kemudian meninggal akibat perbuatan seorang juru taman yang bersimpati kepada Senapati. Demikianlah, kisah skandal asmara itu diceritakan secara panjang lebar di Babat Tanah Jawi. Di dalam serat Kanda juga terdapat kisah itu, walaupun jauh lebih sederhana dan jauh dari kesan romantis. Dikatakan bahwa putra Tumenggung Mayang pada pukul 10 malam hari menyelinap ke dalam keputren dan menggauli salah seorang putri sultan. Setelah tertangkap basah, ia pun dibunuh. Ayahnya karena takut akan dihukum raja, bersama seluruh keluarganya cepat-cepat melarikan diri ke Mataram. Sultan Hadiwijaya mengirim putri yang nakal itu ke Semarang dan ditempatkan di sana di bawah pengawasan Bupati Pangeran Semarang, putra Sunan Bayat dan cucu Maulana Abdullah. Di dalam naskah lain, yaitu Sajarah Banten, ada sedikit keterangan tentang peristiwa itu. Dikatakan bahwa seorang putra Adipati Pajang hidupnya di Pajang selalu dipersulit. Dengan rasa kecewa, ia telah meninggalkan Pajang dan melarikan diri ke Mataram. Ki Ageng Pamanahan menyambut baik kedatangannya, bahkan diangkat sebagai menantu. Sang Adipati Pajang, ayah Tumenggung Mayang, mungkin adalah seorang penguasa Pajang terdahulu yang diusir dari kedudukannya oleh Jakatingkir atau Hadiwijaya. Di samping peristiwa aib itu, sebelumnya tentu ada peristiwa lebih besar yang menyebabkan peperangan antara Pajang dan Mataram. Mataram memberi perlindungan kepada seorang keturunan dinasti lama yang melarikan diri bisa dikatakan merupakan pengkhianatan yang paling berat, apalagi menerimanya sebagai menantu. Di kemudian hari, kerajaan Mataram merupakan salah satu kerajaan besar di Pulau Jawa, terutama pada saat di bawah pemerintahan Sultan Agung.